Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah ke-6 ya dari mekanika kekuatan material. Oke, kali ini kita akan membahas tentang suatu beban ya, yang namanya beban puntir ya, atau bahasa Inggrisnya torsion load. Contoh torsi itu adalah misalnya di mobil ya, di mobil dari mesin kemudian masuk ke transmisi kemudian ke universal joint. Nah, itu adalah beban torsi. Jadi seperti kita memutar ya, kita mentwist atau mempuntir suatu ya, seperti kita memeras lah ya. Kalau mama kayak jemuran itu kayak kita memeras jemuran, nah itu kita kasih beban torsi namanya ke suatu material. Oke. Oke, jadi ini adalah ilustrasi beban puntir ya. Ya, yang di gambar A di sebelah kiri ini adalah ilustrasi beban puntir. Jadi kalau kita puntir di sini ya, di sini akan ngelawan beban puntirnya dengan arah yang berlawanan. Jadi kalau mama misalnya kalau lihat dari sini, yang di sini di B itu kita kasih di A ini kita kasih puntir yang searah jarum jam, maka ada perlawanan di misalnya di sini ada tumpuan fix ya, atau kita nyambungin lagi ke suatu poros yang lain ya misalnya, maka akan ada reaksi ya berupa torsi yang berlawanan arah. Jadi T dilawan oleh T aksen. Oke, kemudian secara vektor dengan aturan tangan kanan, maka kita jari jempol kita ke arah panah ya, ke arah panah ini, dan keempat jari kita akan memberikan arah dari torsi ya. Jadi ini adalah arah vektornya itu adalah jari kita, jari jempol kita. Kemudian arah torsinya itu adalah keempat jari kita yang ngelipet gitu ya kalau kita pakai tangan kanan. Oke, contoh beban putir misalnya suatu turbin ya, misalnya diputar oleh suatu motor listrik atau generator atau pompa atau apa ya, yang diputar seperti ini. Biasanya suka ada flange ya untuk menghubungkan antara dua buah poros ya. Jadi kalau dia berputar generator, maka akan diteruskan putarannya, putaran torsinya akan dipuruskan ke barang yang akan diputar. Jadi dalam hal ini mau turbin, mau kompresor, pompa dan sebagainya ya. Oke, jadi kemudian kalau mama kita lihat diagram benda bebasnya seperti ini, dia akan memuntir ya, misalnya searah jarum jam akan dibalas dengan berlawanan jarum jam, di sini akan searah lagi jarum jam, di sini akan berlawanan jarum jam. Oke ya, ini berdasarkan hukum Newton asli reaksi. Oke, tegangan yang terjadi di poros transmisi yang mengalami beban puntir. Contoh suatu poros ya, poros biasanya penampangnya lingkaran. Suatu poros AB dia mengalami puntir di A misalnya ya, kemudian di B dia akan ada reaksi. Maka apabila kita potong di tengah-tengah ya, misalnya di tengah di mana-mana di sepanjang ini ya, kita potong di mana saja, kita bebas kita potong di situ, maka di situ kalau mama kita potong kalau lihat, maka torsi ini seperti kita memberikan suatu gaya ya, suatu gaya di suatu luas penampang tertentu ya, di penampang C tadi ya. Kita kasih gaya sebesar df ya, dengan jarak roh terhadap pusat dari terhadap sumbu dari poros ya, dengan jarak f. Jadi df yang terdistribusi seluas ini ya. Jadi ada df yang dari paling luar, kemudian df yang makin ke dalam, makin dalam, maka dia rohnya makin mengecil sampai ke dalam ini, maka rohnya 0 ya. Oke, integrasi dari semua df dikalikan dengan roh itu adalah torsinya. Oke, jadi ini ekuivalen dengan kita memberikan torsi ya. Oke, kalau kita lihat dipotong misalnya ya, di potongan di atas misalnya, atau di pinggir di atas ya, di atas ini kita potong sedikit, maka kita akan lihat bahwa dia akan terjadi tegangan geser ya, tegangan gesernya yang arahnya sesuai dengan
sesuai dengan arah torsi ya yang terjadi ya, sesuai arah torsi. Kalau arah torsinya misalnya nih searah jarum jam, maka dia torsinya juga tegangan gesernya juga akan mengarah ke searah jarum jam. Oke, kemudian seperti kita tahu bahwa tegangan geser itu akan dilawan oleh bidang yang tegak lurus dengan dia. Ya, semua akan saling menyeimbangkan gitu ya. Tau ini dilawan oleh ini tau ini, kemudian tau di sana kan pasti ada tau juga yang ke kiri, maka dia lawan oleh tau yang sini. Oke, ini adalah sumbu dari poros tersebut. Maka apabila kita integrasikan roh dikalikan df ya, jadi gayanya dikalikan dengan jari-jarinya, maka itu adalah torsi ya, itu adalah momen atau torsi ya. Oke, maka df itu adalah torsinya, itu adalah tau dA ya. Delta F itu adalah delta F atau gayanya itu adalah tegangan digeser dikalikan luas. Kita tahu ya bahwa tegangan adalah gaya per luas, sehingga gaya adalah tegangan kali luas. Maka kita integrasikan ya, kita df nya kita ganti menjadi tau dA, kita integrasikan roh kalikan tau dA itu sama dengan torsi. Oke, ini bisa efek dari torsi bisa kita lihat di gambar di bawah ini ya. Jadi efek dari tegangan geser kita lihat, misalnya kita porosnya itu kita berikan suatu strip ya, misalnya strip plat ya, strip plat, kemudian di situ kita berikan suatu marking ya, tanda, suatu tanda ya sepanjang ini misalnya. Maka apabila kita berikan torsi, maka dia akan seperti terdistorsi ya, ini seperti miring ke sini ya. Jadi bentuknya ini misalnya segi 4 biasa, segi panjang ya, maka setelah terdistorsi dia bentuknya menjadi jajaran genjang ya, jadi dia seperti tertekuk gitu ya, seperti ya. Jadi kita paksa dari bentuknya persegi panjang menjadi jajaran genjang ya. Jadi terjadi tegangan pada arah memanjang dan bidang tegak lurus dari poros ya. Kan ini kan ya, jadi ini seperti memanjang, yang ini yang ini memanjang, jadi ya satu memanjang satu pendek gitu ya. Oke, kemudian tegangan geser akibat puntir distribusinya seperti apa ya. Untuk suatu poros pejal atau padat, maka distribusinya adalah di paling luar dari poros tersebut itu tegangan gesernya akan maksimum ya, karena ininya jari-jarinya maksimum kan di C misalnya, di C jari-jarinya adalah P roh, kemudian jari-jari di terluar adalah C, maka distribusinya akan linear seperti ini. Di luar adalah tau maksimum, di sumbu dari poros tersebut akan berharga 0. Oke, kalau di poros berlubang, maka karena dia nggak sampai ke poros sumbu poros, maka dia akan ada suatu harga tegangan geser maksimum di luar dan tegangan geser minimumnya ada pada saat lubang terjadi. Oke, jadi ya pasti yang ada materialnya kan yang terjadi tegangan geser. Oke, jadi yang misalnya di lubangnya ini dia radiusnya C1, kemudian di permukaan luar radiusnya C2, maka distribusinya seperti ini ya. Oke, kita terus kemudian kita tahu bahwa tegangan geser adalah modulus bulk itu ya, kita simpulkan sebagai G yang dari sebelumnya dikalikan dengan regangan geser gamma ya, dari rumus sebelumnya ya, dari rumus tegangan geser sebelumnya. Maka G dikalikan dengan gamma itu adalah G roh per C, karena dia proporsional ya, linear ya, roh per C dikalikan dengan G kali gamma maksimum ya, jadi dia proporsional ya. Gamma maksimum itu di luar kan, di luar sini, jadi dia proporsional tergantung dari roh per C. Oke, jadi tegangan geser adalah distribusinya adalah roh per C dikalikan dengan tau max. Oke, roh itu berharga dari 0 sampai C. Oke ya, jadi kalau dia pada saat di C dia akan maksimum sama ya. Oke ya, jadi tau adalah roh per C kali tau max.
Untuk poros pejal, momen inersia polar itu adalah setengah pi c pangkat 4 ya, yang kita sudah bahas di sifat-sifat penampang material. Oke, sedangkan untuk poros berlubang, maka tau minimum adalah C1 per C2 dikalikan dengan tau max. Oke, sedangkan momen inersia polarnya adalah setengah pi C2 di pangkat 4 dikurangi C1 pangkat 4. Oke ya, kalau karena ini ada lubang jadi harus dikurangi ya. Inersia polar yang di luar dikurangi inersia polar lubang. Oke? Karena kan dia berkurang materialnya. Oke? Maka integral roh tau dA sama dengan T tadi seperti yang sebelumnya. Maka T adalah integral, torsi adalah integral roh tau dA atau tau maksimum per C dibagi dengan roh kuadrat dA. Roh kuadrat dA itu adalah J. Makanya T adalah tau maksimum kali J per C. Ya, J adalah tadian momen inersia polar. Ya, jadi torsi adalah ini. Maka ini adalah T adalah torsi, J adalah momen inersia pola poros. Ya, satuannya secara umum adalah meter pangkat 4. Apa sih satuannya adalah satuan panjang pangkat 4. Oke, jadi tegangan maksimum geser maksimum C. Tegangan geser maksimum adalah tahu maksimum adalah yang paling luar kan. Jadi di C ya, radiusnya di C, maka TC per C, di mana C adalah jari-jari poros. Oke ya, ini adalah rumusnya secara umum. Oke, secara umum adalah tahu adalah T kali roh per J, dengan roh adalah jarak dari pusat poros. Oke, kemudian tadi kita sudah itu bahas tegangan geser. Sekarang deformasi ya. Selain tegangan berarti harus ada regangan kan. Nah, sekarang kita deformasi akibat beban torsi seperti apa. Oke, misalnya kita mempunyai suatu poros ya yang ditumpuk fix ya, dia poros AB yang ditumpuk fix di titik B. Kemudian kita gambarkan suatu garis dari suatu titik B lurus ke titik A ya, jadi horizontal ya. Apabila kita berikan torsi ya di penampang yang ada titik A ini, maka titik A ini akan berpindah ya sejauh pi menjadi posisinya ke A aksen ya. Jadi ada busur busur yang besarnya pi, maka titik A akan berputar ya, menuju titik A aksen. Sedangkan di B karena dia di fix maka dia tetap ya, maka ini adalah perpindahannya. Oke, maka A aksen itu adalah L dikalikan dengan gamma ya, regangannya kan, terus A aksen adalah A aksen adalah roh dikalikan dengan pi juga ya, karena roh itu adalah jari-jarinya roh, kemudian pi adalah sudutnya karena kan sebenarnya busurnya itu adalah roh kali pi kan, roh dikalikan dengan pi. Oke, maka L gamma itu adalah roh Q. Jadi karena A aksen sama dengan A aksen, jadi berarti L gamma itu sama dengan roh pi kan. Oke, maka gamma adalah roh dikalikan dengan pi dibagi dengan L ya. Jadi kita lihat ilustrasinya seperti ini. Oke, yang di atas adalah dia mempunyai suatu, misalnya dia mempunyai radius C, dia mempunyai terjadi sudut sebesar pi ya apabila diberi torsi. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada bentuk dah, sebelumnya bentuknya adalah segi 4 biasa, maka segi 4 tersebut di elemen tersebut akan berubah menjadi jajaran genjang seperti ini, dan ini adalah gamanya, regangan gesernya ya, gamanya. Oke, ini adalah A sampai A aksen. Oke, regangan maksimum terjadi pada permukaan luar poros kan ya kan, di paling dalam dia 0, kemudian membesar sampai keluar di permukaan luar poros. Maka roh itu adalah C, maka gamma maksimum terjadi pada C kali pi per L, panjang dari poros. Oke, maka gamma adalah roh per C dikalikan dengan gamma maksimum ya, sama juga ya tegangan geser berbanding lurus juga ya, distribusinya linear, regangan juga distribusinya linear. Oke, contoh
kita punya suatu poros berlubang ya, berlubang panjangnya 1,5 meter, kemudian lubangnya yang lubangnya mempunyai diameter 40 mili, kemudian porosnya itu mempunyai diameter 60 mili. Kita kasih torsi ya, di ujungnya di fix di tumpuan tetap, kemudian kita kasih torsi. Oke, pertanyaannya adalah tentukan torsi maksimum yang dapat diberikan ke poros tersebut jika tegangan geser maksimum yang diizinkan sebesar 120 megapascal. Jadi maksimum dia boleh 120 megapascal. Jadi torsi maksimumnya berapa sih yang bisa diberikan gini dengan geometri seperti ini dan dengan materialnya ya. Dengan materialnya tegangan geser maksimum adalah 120 megapascal ya. Kemudian tentukan tegangan geser minimum yang terjadi. Oke, solusinya rumusnya torsi adalah J dikalikan dengan tau maksimum per C. Ya, tau maksimum kita tahu bahwa dari materialnya maksimum dia bisa terjadi 120 megapascal kan. Kemudian J ya untuk momen inersial polar J ya, untuk poros berlubang adalah ini kan rumusnya tadi ya. Masukin C itu adalah setengah dari diameter ya, setengah dari 60 adalah 30 mm atau dalam meter 0,03 pangkat 4 dikurangi lubangnya itu adalah 40 mm diameternya, jadi jari-jarinya adalah 20 mm, jadi menjadi dalam meter menjadi 0,02 dipangkat 4-in dikalikan dengan setengah pi, maka ini adalah hasilnya J nya. Oke, maka torsi adalah J tau maksimum kali C. J masukin angkanya dari sini, tau maksimum masukin 120 megapascal dijadiin pascal ya, pangkat 6 ya kalau mega tuh, dibagi dengan C itu adalah jari-jarinya ya, jadi 30 mili atau 0,03 meter, maka hasilnya 4,08 ya kilonewton meter. Berikutnya yang ditanyakan adalah tegangan geser minimum. Jadi minimum terjadi pada lubang kan, maka tau minimum adalah C1 yang di dalamnya ya, radius lubangnya dibagi dengan C2 dikalikan dengan tau maksimum ya, dari 0,02 per 0,03, jadi 2/3 dari tau maksimum. Tau maksimumnya adalah 120 megapascal ya, seperti di soal ya, hasilnya adalah 80 megapascal. Oke, itu adalah contoh perhitungan tegangan dan torsi yang terjadi di poros. Oke, kemudian kalau poros dengan penampang bervariasi bagaimana? Ya, misalnya sebuah poros dengan penampang bervariasi ya seperti digambar, diberikan momen beban putir. Ya, jadi di penampang di poros AC diberikan TA, di poros CE dikasih TC, ya di poros BE dikasih dengan TB gitu ya. Nah, ya itu ya. Terus di penampang E ya dikasih TE misalnya. Maka kita bisa cari dengan DBB, kita cari per penampang ya. Jadi misalnya kita potong di penampang antara E dengan C ya, dengan penampang E dengan penampang C kita potong, maka di situ kita akan lihat torsi dalamnya seperti apa. Jadi misalnya TB dengan TE mana yang lebih gede gitu loh. Ya, itu akan menjadi arah dari torsinya. Ya, dalam hal ini misalnya TE dengan TB dengan TE-nya lebih besar, maka torsi dalamnya adalah arahnya sama dengan TE. Oke ya. Maka tau maksimum adalah TC per J ya. Ya, seperti biasa ya. Berarti torsinya adalah dipakai yang torsi dalam ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah tegangan geser yang terjadi akibat torsi tadi ya, tapi pada orientasi yang berbeda. Tadi kan kita orientasinya lurus seperti ini ya. Ini adalah tau maksimum terjadi kan. Oke. Bagaimana kalau pada penampang yang orientasinya mempunyai sudut tertentu seperti ini? Bagaimana? Berarti dia akan terjadi tegangan normal dan tegangan geser. Jadi nggak cuma tegangan geser. Kalau ini kan full tegangan geser. Ya, kalau dia penampang orientasinya horizontal seperti ini. Tapi kalau mau orientasi miring sedikit, maka dia nggak cuma terjadi tegangan geser, tapi juga terjadi tegangan normal, entah tarik atau tekan. Oke, maka apabila kita potong ya, kita potong yang ini
ya, yang horizontal ini kita potong, maka kita akan analisis gaya-gaya yang terjadi. Maka ini adalah tau maksimum, gayanya ini adalah tau maksimum dikalikan dengan luas penampangnya. Ini juga tau maksimum dikalikan dengan luas penampangnya. Ini ada gaya F, ya, akibat torsi tadi ya. Kemudian di penampang yang lain seperti ini. Oke, maka tau maksimum adalah TC per J. Makanya gaya adalah 2 kali tau maksimum kali luas penampangnya dikalikan cos ya, karena dia kita proyeksikan dia biar searah dengan gaya F. Jadi gaya F itu dilawan oleh tau maksimum diproyeksikan ke sini, cos 45, tau maksimum diproyeksikan ke sini, cos 45. Jadi ada 2 kali nih ya, 2 kali gaya ya. Oke, atau tau maksimum dikalikan dengan luas penampang akar 2. Ini luas penampang ini ya, yang biasa ya. Oke, maka terus kemudian luas penampang dimana terjadinya F itu adalah A0 akar 2 kan tadi. Maka tegangan normal yang terjadi di situ adalah F per A. Ini kan tegangan normal. F per A-nya ini, A-nya yang miring ya. Atau tau maksimum A0 akar 2 per A0 akar 2. Oke, itu sama dengan tau max. Ya, jadi pada penampang yang miring, yang 45 derajat, maka tegangan normal besarnya adalah sama dengan tau maksimum yang terjadi apabila dia penampangnya horizontal biasa. Oke ya. Ya, jadi ini adalah tegangan maksimumnya terjadi di orientasi horizontal seperti biasa, maka tau maksimum adalah TC per J. Maka tegangan normalnya apabila orientasinya 45 derajat, tegangan normalnya adalah plus minus TC per J. Jadi bisa plus bisa minus, jadi bisa tarik bisa tekan. Oke, ilustrasi. Yang kiri ini adalah suatu poros yang mengalami patah ulet namanya. Karena material ulet ini tidak kuat menahan tegangan geser akibat puntir kan, ya maka lurus kan tadi ya. Tapi kalau patahnya miring seperti ini, maka dia tidak kuat menahan tegangan normal akibat puntir. Karena kan tadi tegangan normalnya miring kan, rada miringnya. Oke, contoh. Nah, ini sudah contoh untuk poros dengan diameter bervariasi ini. Oke, kemudian diberikan torsi ya. Jadi kita punya suatu poros ABCD ya, panjangnya ABCD dengan panjang tertentu. Kemudian diameter porosnya beda-beda ya. Ini ada diameter porosnya D yang sini, yang segmen AB, kemudian yang segmen CD dia juga D, tapi yang segmen BC dia 120 mm. Oke, kemudian diberi torsi ya, itu ada disnya, ada pulley-nya, ada hubnya ya, ada hubnya. Di A itu adalah diberi 6 kN per meter, di B terjadi 14 kN meter, di C terjadi 26 kN meter, di D terjadi 6 kN meter sesuai dengan arahnya, sesuai dengan ya. Ini arahnya. Kalau dilihat dari sini ya, itu adalah berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Oke. Ya. Yang dicari di sini adalah tegangan maksimum dan minimum di poros BC ya, di BC ya. Nah, itu udah ada 120 mili kan diameternya, jadi bisa kita tentukan. Kemudian diameter D yang diperlukan oleh poros AB dan CD ya, jika tegangan geser yang diizinkan pada poros tersebut, pada material poros tersebut adalah 65 megapascal. Oke, jawabannya ya kita buat lagi ini apa namanya, gambar persoalannya. Kemudian kita buat diagram benda bebas dari masing-masing segmen. Ini adalah segmen pertama ya, berarti TA ini 6 kN meter, maka dia di dalamnya terjadi TAB ya. Kalau ini berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Oke, kemudian kita potong ya, potong lagi di segmen BC ya, kita potong seperti ini. Maka ini ada TA 6 kN, TB 14 kN, maka ada TBC yang merupakan penjumlahan dari dua ini kan ya, 6 tambah 14 berarti 20 ya TBC nya. Kalau TAB tadi sama 6, kalau ini 20. Oke, kemudian
Di soal tadi, oh ya, oke, dua soal tahu BC itu adalah lubang ya, berlubang ya, diameter dalamnya 90 dan diameter luarnya 120. Oke, berlubang, maka kita lihat di sini, maka akan ada C1 besarnya 45 mm ya, radius lubang. Kemudian C2 radius permukaan luar adalah 60 mm. Maka distribusinya adalah seperti ini kalau di BC. Ya, di lubang dalam ini adalah minimum, tegang geser minimum tau 1. Kemudian di permukaan luar adalah tegang geser maksimum tau 2. Oke, kemudian di oke, kemudian kita bahas yang di AB terjadi seperti ini. Oke, maka TAB adalah 6 kan tadi. Oke, TBC adalah 20. Maka kemudian J kita cari dengan rumus ini kan tadi, C2 minus C1, masukin dapat ini. Kemudian tau maksimum adalah ya tau 2 kan. Oke, adalah torsi yang terjadi di BC dikalikan dengan C2 radius luar BC dibagi dengan J, kita masukin, maka tau maksimumnya ada 86,2 megapascal. Kemudian kita cari tau minimum per tau maksimum adalah C1 per C2 perbandingannya, maka tau minimumnya adalah 64,7 megapascal ya. Oke, kemudian tau itu adalah TC per J ya. Kemudian untuk tadi ya, yang kedua ya, ini 65 megapascal. Kalau dia tegang garis maksimum 65 megapascal, maka di AB dan CD berapa tegang garis yang diizinkan ya. Oke, maka tegangan garis yang diizinkan kan tahu 65, torsi yang terjadi ada 6 kan, 6 kN dikalikan dengan C per J nya adalah pi per 2 C pangkat 4, masukin ya C, maka dapatkan C kuadrat adalah ini, C adalah ini. Kemudian diameter adalah 2 kali C kan, 2 kali 38,9. Jadi diameter minimumnya harus 77,8 Newton. Oke ya. Oke. Oke. Silakan kalau ada nanti kalau ada ini silakan ya di analisis lagi. Oke, sudut puntir. Oke, terlihat gamma maksimum itu adalah C kali pi per L kan, seperti yang tadi. Gamma maksimum adalah tau maksimum per G ya, modulus bulk ya. Ini hukum Hooke ini berlaku di daerah yang elastis ya, kalau dua plastis nggak berlaku. Gamma maksimum adalah tau maksimum per G sama dengan TC per JG. Maka sudut puntirnya adalah pi, itu adalah T dikalikan dengan L per J kali G ya, dengan T adalah torsi yang terjadi, L adalah panjang poros, J adalah momen inersia polar dari poros, G adalah modulus geser atau modulus bulk dari material poros. Oke, kemudian beban puntir kombinasi bagaimana? Ya, kita punya contoh nih, beban yang suatu poros yang bervariasi diameternya terjadi beban puntir kombinasi. Maka pi atau sudutnya adalah jumlah dari semua ya, jumlah dari semua deformasi yang terjadi ya, semua sudut puntir yang terjadi. Oke, kemudian kalau variasinya linear seperti ini, dP adalah TDX per JG, maka Pi adalah integral ya dari 0 sampai L TDX per JG. Oke, kemudian poros statis tak tentu. Ya, kita punya perusahaan satu poros statis tak tentu. Contohnya, sebuah poros baja dan tabung aluminium. Jadi ini poros baja ya tengahnya nih. Kemudian di luar ada tabung aluminium. Dihubungkan dengan tumpuan tetap ya, ini adalah fix tumpuan, dan piringan kaku, ada piringan kaku di sini. Jadi kaku maksudnya tidak terdeformasi kan. Jika diketahui bahwa tegangan awal adalah 0, jadi 0 semua tegangannya baik di baja maupun di aluminium. Tentukan torsi maksimum T0 yang dapat diberikan ke piringan jika tegangannya diizinkan adalah 120 megapascal di poros baja yang tengah ini dan 70 megapascal di tabung aluminium. Gunakan modulus geser 77 GPa untuk baja dan 27 gigapascal untuk aluminium. Oke, solusinya kita lihat ini persoalannya, maka kita lihat
kita akan memberikan torsi ke piringan itu ya, maka kita berikan suatu torsi piringan ke piringan TO misalnya ya, kita asumsikan arahnya searah jarum jam, maka ada perlawanan ya dari baja itu adalah T1 dan dari aluminium adalah T2 misalnya. Maka T0 yang diberikan total yang kita berikan adalah penjumlahan dari kedua tahanan torsi yang diberikan oleh baja dan aluminium. Oke, kita lihat ini adalah ilustrasi 3 dimensinya ya, dengan diameter dalam dan diameter luar ya seperti ini. Diameter dalamnya 30 mili, diameter luarnya 38. Kemudian kita cari ininya untuk aluminium, momen inersia polarnya ini ya, karena dia hollow. Oke, maka P1 itu harus sama dengan P2 kan ya, karena kan dia dipuntir dengan torsi yang sama kan ya, jadi pasti sudut puntir ya yang dialami oleh baja pasti sama dengan yang dialami oleh aluminium kan. Jadi P1 sama P2, maka P1 rumusnya adalah TL per CG ya untuk yang satu, sama dengan TL per CG yang untuk 2. Jadi ini untuk baja misalnya, ini untuk aluminium ya. Oh kebalik ya, ini adalah untuk aluminium, ini untuk baja, sorry. Kita masukin sama-sama, maka T2 adalah, jadi torsi yang terjadi di baja itu adalah 0,874 dari torsi yang terjadi di aluminium. Oke. Asumsi persyaratannya adalah torsi harus kurang dari 70 megapascal ya tadi untuk aluminium yang kritis ya. Asumsi pertama. Ya, asumsi bahwa tau harus kurang dari 70 megapascal ya, karena aluminium yang kritis kita asumsikan. Maka kita cari torsi adalah 3690 Nm ya dari rumus tau dikalikan J per C1. Oke, maka terus T2 adalah 0,874 kali T1 kan dapat dari sini, atau 3225 Nm ya. Jadi kalau T1 ada 3690, T2 adalah 3225. Maka tegangan geser yang terjadi di baja itu adalah T2 dikalikan dengan C2 dibagi dengan J2, kita masukin dapat 131,3 megapascal. Tapi 131,3 megapascal yang terjadi di poros baja itu kan lebih besar daripada yang diizinkan, 120 megapascal. Maka asumsi yang tadi kurang tepat. Kita harus ganti bahwa T maksimum itu adalah harusnya T maksimum dari baja. Jadi baja yang dipakai sebagai acuan untuk mencari T maksimum, T0 maksimum ya. Maka T2 adalah tau ya di baja dikalikan dengan C2 dibagi dengan C2, kita dapat 2950 Nm. Maka T1 dapat 3375 Nm. Maka T0 adalah T1 tambah T2 atau 6325 kN. Ya, jadi hanya diizinkan sebesar 6325 kN. Oke, kemudian perancangan poros transmisi. Jadi poros biasanya untuk mentransmisikan suatu putaran ya, putaran dan torsi ya. Maka kita tahu dari rumus fisika lah ya, rumus fisika lah, bahwa daya itu adalah torsi dikalikan dengan putaran ya, dalam satuan radian per second ya putarannya. T dalam satuan Newton meter misalnya, daya dalam satuan dalam satuan watt ya, atau P adalah 2 pi Ft, F adalah frekuensi putaran, T adalah torsi. Maka torsi adalah P ya, daya dibagi dengan 2 pi F. Cari dimensi poros, maka bisa dicari dengan J per C sama dengan T per tau maksimum. Maka setelah material kita pilih tau maksimum, kita masukin J nya juga dari geometrinya, maka kita akan dapatkan C ya. 1 rpm itu adalah 1 per 60 Hz ya. Ya, rotation per menit kan 60. Oke, kemudian konsentrasi tegangan terjadi juga ya, konsentrasi tegangan apabila suatu poros diberikan torsi ya, dengan grafik seperti ini. Dia akan tergantung daripada diameter luar dan
diameter kecil dan diameter besar. Kemudian di sini ada fillet, dia akan tergantung dari ketiga parameter tersebut. Ya, contoh ya, poros dengan pengisian diameter tersebut, maka tegangan dasar maksimum yang terjadi adalah faktor konsentrasi tegangan TC dikalikan torsi yang terjadi dikalikan dengan radius dibagi dengan momen inersia polar. Oke, demikian kuliah ke-6 kita mengenai torsi. Cukupkan sampai sekian. Oke, kita akan lanjutkan di